Halo Sobat Brandy dan adik-adik, kali ini kita masuk ke bab 6 koloid, di mana soal ini diketahui beberapa option, ada 5 option. Yang pertama adalah A. Aluminium hidroksida, B. Asam formiat, C. Asam butirat, D. Isoprena, dan E adalah amonia. Yang ditanya adalah larutan yang digunakan untuk menggumpalkan getah karet. Jadi di sini yang kita pelajari atau kita fokuskan adalah sifat-sifat khusus pada koloid. Jadi sifat-sifat khusus pada koloid itu ada beberapa macam. Yang pertama ada efek Tyndall. Efek Tyndall itu adalah proses penghamburan cahaya. Saya jelaskan secara singkat. Proses penghamburan cahaya, contohnya pada sorot lampu kendaraan saat udara berkabut akan tampak lebih jelas dan terjadinya warna jingga dan merah di langit. Itu salah satu contoh dari efek Tyndall, ada penghamburan cahaya melebar gitu. Yang kedua itu adalah gerak Brown. Jadi gerak Brown ini adalah gerak acak partikel. Jadi yang menyebabkan koloid itu bisa stabil. Jadi gerak acak partikel. Jadi dia itu geraknya tuh acak-acakan, jadi sering bertumbukan gitu, jadi menyebabkan si koloid itu tidak mengendap. Makanya kalau susu itu tidak ngendap walaupun kelamaan. Yang ketiga itu adalah elektroforesis. Nah, elektroforesis ini adalah gerak partikel. Yang gerak Brown tadi contohnya itu misalkan tadi yang saya bahas, susu yang didiamkan lama tidak akan mengendap. Elektroforesis itu adalah gerak partikel koloid dikarenakan adanya medan listrik. Jadi gerak partikel koloid karena adanya medan listrik. Contohnya kayak misalkan untuk ngecek DNA pada korban pembunuhan melalui tes DNA, seperti itu. Yang keempat adalah adsorpsi. Saya hanya jelaskan beberapa ya. Adsorpsi ini adalah proses penyerapan partikel pada permukaan zat lain. Jadi penyerapannya itu kayak misalkan penjernihan air. Kemudian koagulasi. Nah, untuk koagulasi itu nama lain dari penggumpalan. Jadi nanti itu ada juga proses penjernihan air, ada proses penggumpalan dan pengendapan di akhir gitu. Kemudian ada dialisis. Dialisis ini dia membersihkan, kayak mengurangi ion pengganggu dari elektrolit gitu biasanya. Ion pengganggu. Contohnya pada cuci darah biasanya pengganggu. Oke. 7 terakhir ya, yang lainnya nanti bisa cek lagi. Koloid pelindung. Koloid pelindung ini dia yang melindungi koloid gitu. Koloid yang dapat melindungi koloid lain. Contohnya gelatin pada es krim. Oke, kita langsung fokus ke soal. Soalnya itu adalah dia minta yang menggumpalkan getah karet. Proses penggumpalan itu akan berhubungan dengan yang namanya koagulasi. Kita langsung fokus ke konsep koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan di mana pengendapan partikel-partikel koloid dan mengakibatkan fase terdispersi itu pisah dengan medium pendispersinya. Ini kan getah karet nih. Nah, contohnya pada getah karet. Jadi kalau getah karet itu, karet dapat diperoleh dari pohon karet tadi awalnya. Kemudian karet dapat diperoleh dari pohon karet dengan cara dilukai pada kulit batangnya. Kulit batang karet nanti itu akan keluar getah karetnya berwarna putih. Biasanya sih cairan lateks tersebut akan ditampung di dalam
wadah tertentu, tergantung yang menorehnya gitu. Untuk menggumpalkan getah karet dengan cepat biasanya gunain bahan kimia namanya asam formiat. Jadi kalau ditanya prosesnya itu getah karet, terus nanti biar dia menggumpal akan ditambah dengan asam formiat. Kenapa tidak yang lain? Karena yang lain tidak bisa menggumpalkan getah karet. Jadi prosesnya seperti itu, nanti ditoreh kan bentuknya cair tuh. Nah, cair itu lama-lama disimpan di sebuah wadah, kemudian dikasih asam formiat, maka dia akan menggumpal. Baik, semoga mudah dipahami. Selamat belajar Sobat Benli, salam edukasi.